Halo sahabat Vlog, kali ini saya akan jalan-jalan dari Ambon ke Makassar menggunakan kapal laut. Saat ini saya akan menggunakan KM Ngapulu yang akan start dari kota Ambon. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel Vlog dan like and comment untuk video-videonya. Perjalanan kali ini saya akan mulai dari Pelabuhan Yosudarso Kota Ambon. Kita lihat ini, saat ini saya telah memasuki kompleks Pelabuhan Yosudarso Kota Ambon. Setelah saya cetak tiket, saya masuk ke ruang tunggu. Ya, tapi tidak lama sudah harus naik ke kapal karena kapal direncanakan akan jalan pukul 9 malam waktu Indonesia Timur ya. Ini kita lihat saya naik kapal KM Ngapulu. Ini merupakan kapal yang besar ya. Nah, jadi perjalanan saya mulai tanggal 4 Juni 2024 ya, dan rencana berangkat kapalnya pukul 9 waktu Indonesia Timur. Saya akan melewati pemeriksaan tiket kembali di bawah tangga sebelum naik ke dek kapal. Ini kali kedua saya naik kapal laut dari Ambon ke Makassar, dan saya naik kelas ekonomi. Untuk kelas ekonomi harga tiketnya Ambon Makassar itu Rp499.000. Ini kita lihat saya mulai masuk ke badan kapal. Jadi pada saat masuk itu kita masuk di dek 4 ya, dek 4 atau lantai 4 lah. Nah, kamar saya berada di dek 3. Jadi saya setelah masuk saya harus turun satu lantai lagi. Dan ini bagi teman-teman sahabat Vlog yang belum pernah naik kapal laut apalagi kelas ekonomi, seperti inilah nanti penampakannya ya. Saya dapat tempat tidur nomor 3207. Kelas ekonomi ini ruangannya ber-AC dan AC-nya cukup dingin. Bagi sahabat Vlog yang belum pernah naik kapal laut kelas ekonomi, inilah penampakannya. Tempat tidurnya berdamping-dampingan dan ruangannya cukup luas. Ya, setelah saya menaruh barang di tempat tidur saya kembali ke atas. Saya naik ke atas untuk melihat suasana kota Ambon untuk terakhir kalinya ya. Nah, jadi ini Pelabuhan Yosudarso, Port of Ambon. Pelabuhannya berada pas di dalam kota Ambon ya. Jadi dari tempat saya tinggal pun saya hanya naik beca aja ke pelabuhan karena dekat ya. Itu di belakang sana ada Masjid Al-Fatah, Masjid Agung yang merupakan masjid terbesar di kota Ambon. Dan ini kita lihat penampakan kota Ambon ya. Jadi waktu kami jalan ini suasana kota Ambon sedang turun hujan ya, sahabat Vlog. Ya, ini kita lihat Port of Ambon. Perjalanan sendiri dari Ambon ke Makassar akan transit di kota Bau-Bau ya. Rencananya perjalanan ke Makassar dari Ambon akan ditempuh selama 2 malam 2 hari. Jadi ini merupakan malam pertama ya, karena kami akan tidur di kapal malam ini, dan rencana akan tiba besok malam sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah di Pelabuhan Murhum Kota Bau-Bau. Jadi kita lihat ini suasana Pelabuhan Yosudarso di kota Ambon. Terlihat di sana juga ada KM Sirimau yang lagi sandar. Mungkin sebentar lagi akan melakukan aktivitas menurunkan dan menaikkan penumpang. Saya tidak tahu rutenya kemana ya, mungkin akan ke Makassar juga, lanjut ke Surabaya. Tapi yang pasti kapal kami yaitu KM Ngapulu yang sudah lebih dulu melaut ya. Ini kita lihat suasana kota Ambon. Kebetulan hujannya cukup deras dan pemandangan
KM Sirimau. Ini pelabuhan Kota Ambon ini berada di dalam Kota Ambon ya. Jadi dia ini tergabung, itu yang di sana itu pelabuhan peti kemasnya ya. Pelabuhan peti kemasnya. Jadi pelabuhan Kota Ambon ini berada di Jalan Yosudarso di Kelurahan Bonipopo, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Kita lihat, kita semakin menjauh dari pelabuhan dan sangat terlihat penampakan Kota Ambon di malam hari. Lampu-lampu menyala ya. Jadi Kota Ambon sendiri ini walaupun di pesisir pantai tapi daerahnya berbukit-bukit ya. Jadi banyak pemukiman penduduk yang tinggal di daerah perbukitan ya. Kita lihat sangat indah ya penampakan Kota Ambon dan juga penampakan dari KM Sirimau yang terlihat jelas ya. Kami semakin menjauh dari Kota Ambon dan akan menuju ke Kota Makassar via Bau-Bau. Berikut ini penampakan Kota Ambon dari kejauhan. Jadi Kota Ambon ini merupakan ibu kota dari Provinsi Maluku yang berada di Pulau Ambon. Sebagian besar kota ini walaupun berada di pesisir pantai, namun sebagian besarnya itu area perbukitan ya, dan banyak perumahan atau pemukiman penduduk di bukit-bukit. Ini kita lihat sangat indah ya penampakan Kota Ambon di malam hari. Baik sahabat vlog, saat ini setelah melewati malam yang bergelombang ya karena berangin dan hujan, nah ini kita sudah masuk di pagi hari tanggal 5 ya. Ini hari pertama dan kita telah berada di laut ya, sekitaran laut antara Pulau Ambon dan Pulau Buton ya. Kita lihat lautnya cukup bergelombang juga ya, dan kapalnya masih cukup terasa goyangan gelombangnya ya. Ini bisa terlihat dari buih ya, buih air laut yang pecah saat bertabrakan dengan bodi kapal ya. Kita lihat ini ya, jadi cukup bergelombang ya. Ya, saat ini kita akan antri ambil makanan. Jadi untuk sahabat Alevlog yang belum pernah naik kelas ekonomi kapal laut ya, inilah kalau kita ambil makanan ini harus antri ya. Jadi di kapal itu 3 kali makan ya, pagi, siang, malam, dan harus antri untuk kelas ekonomi ya. Itu makanannya. Dan biasa saya duduk makan di kafetaria ya, di tingkat paling atas dek 8 di kapal ya, karena pemandangannya sangat indah dari sini dan anginnya sangat sejuk dan sepoi-sepoi ya. Setelah beberapa jam mengarungi laut tanpa melihat pulau, akhirnya kita bisa melihat Pulau Wangi-Wangi. Pulau Wangi-Wangi ini adalah masuk di Provinsi Sulawesi Tenggara ya. Pulau Wangi-Wangi ini merupakan gugusan pulau yang ada tempat wisatanya yaitu Wakatobi. Nah ini kita sudah mulai sore, sudah sunset. Ini kita sudah mulai mendekati Pulau Buton ya. Dari kejauhan sudah terlihat gugusan pulau yang panjang itu, yaitu Pulau Buton sudah terlihat. Nah sunsetnya begitu indah dan saat ini kondisi lautnya sudah teduh ya, tidak bergelombang lagi, dan ini sudah terlihat Pulau Butonnya ya. Tapi untuk mencapai ke kota Bau-Baunya kita harus masih mutar lagi. Ya, saat ini kita telah masuk di daerah pemukiman karena sudah terlihat cahaya lampu yang banyak ya, berarti kita sudah mendekat di kota Bau-Bau ya. Tapi ini mungkin masih di ujungnya ya, ujung dari kota Bau-Bau ya. Ini kita lihat itu ada kilang minyak Pertamina.
Dan akhirnya kita tiba di kota Bau-Bau, dan dari kapal kita bisa terlihat Pantai Kamali, itu yang terang benderang itu merupakan pusat pertokoan dari kota Bau-Bau. Dan kota Bau-Bau sendiri ini merupakan kota yang berada di pesisir pantai ya, tapi seperti Ambon juga dia sebagian besar itu adalah perbukitan, sehingga banyak juga pemukiman penduduk yang berada di perbukitan. Ya, kita tiba di kota Bau-Bau ini pada pukul 8.30 ya, kurang lebih setengah 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dan kita lihat itu pelabuhan Murhum. Murhum sendiri diambil dari nama Sultan pertama dari Kerajaan Buton ya. Ini kita lihat aktivitas di darat sebelum kapal kami merapat. Tangga sudah disiapkan. Jadi kota Bau-Bau ini merupakan kota terbesar kedua setelah Kendari ya, di Provinsi Sulawesi Selatan. Dia berada di Pulau Buton yang terpisah dari Pulau Sulawesi. Dan Pulau Buton sendiri kita tahu merupakan penghasil aspal terbesar di Indonesia. Kita lihat nih kapal sudah mulai merapat, dan rencananya kapal ini akan transit cukup lama di pelabuhan ini di kota Bau-Bau. Rencananya ini kita akan jalan lagi pukul 3 subuh, padahal ini kita merapat ini masih sekitaran pukul 8 malam ya. Jadi ada hampir 7-8 jam. Jadi saya memutuskan untuk turun dan jalan-jalan sedikit di kota Bau-Bau, walaupun hanya di pesisir dekat-dekat pelabuhan saja, sambil turun untuk belanja-belanja minuman, snack-snack, karena barang-barang di kapal, minuman, snack, apa semua itu harganya cukup mahal ya. Jadi kalau pas ada transit begini ya, kita bisa turun, bisa makan, bisa belanja-belanja ya. Ini kita lihat suasana pelabuhan Murhum ya, banyak yang turun. Ini kali pertama saya menginjakan kaki di kota Bau-Bau ya. Jadi saya akan turun jalan-jalan di sekitaran pusat kota, yang sekitaran pelabuhan saja, karena sudah malam juga dan tidak kuasai medan lokasinya. Jadi nanti saya akan bahas di vlog tersendiri untuk jalan-jalan di kota Bau-Bau ya. Jadi saya rencana akan turun jalan-jalan, coba mencari spot-spot foto yang menjadi landmark dari kota Bau-Bau. Nah, ini kita lihat penampakan pelabuhannya. Memang pelabuhannya cukup ramai, walaupun ini sudah sekitaran jam 9 ya, jam 9 atau setengah 10 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi ada perbedaan waktu 1 jam ya antara Ambon dan Bau-Bau. Ambon masuk waktu Indonesia Timur, sedangkan Bau-Bau lebih cepat 1 jam dari Ambon yang masuk waktu Indonesia Tengah. Ya, ini penampakan dari pelabuhan Murhum ya. Di depan itu banyak penjual-penjual yang menjual makanan dan juga aneka macam oleh-oleh khas kota Bau-Bau ya. Dan ini adalah video part 1 saya sampai di Bau-Bau. Nanti ikuti part 2-nya adalah dari Bau-Bau ke Makassar. Jangan lupa untuk subscribe channel Ali Vlog dan like video-videonya. Sampai di sini dulu dan see you.